Sudah lebih dari 2 minggu sejak berlakunya penerapan bea materai dengan nilai yang baru Rp10.000 yang mulai berlaku 1 Januari 2021 berdasarkan Undang-Undang Bea Materai yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Tapi materai baru dengan nilai Rp10.000 itu masih belum banyak beredar atau mungkin bahkan belum beredar ya. Kebetulan kami juga agak kesulitan untuk mendapatkan materai tersebut dengan nilai Rp10.000. Nah, karena tahun 2021 ini masih transisi dari penggunaan materai lama yang nilainya Rp6.000 dan Rp3.000 ke materai baru yang nilainya Rp10.000, maka pada tahun 2021 ini meskipun nilai bea materainya sesuai undang-undang sudah naik jadi Rp10.000, tapi materai yang lama yang nilainya Rp6.000 dan Rp3.000 masih bisa digunakan sampai nanti terakhir tanggal 31 Desember 2021. Tapi penggunaannya jadinya rangkap ya, harus lebih dari satu materai. Misalnya pakai 2 materai yang nilainya masing-masing Rp6.000 atau pakai 2 materai yang nilainya Rp6.000 dan Rp3.000. Atau bisa juga pakai 3 materai yang nilainya masing-masing Rp3.000. Jadi total nilainya itu minimal Rp9.000. Nah, kenapa minimal harus Rp9.000 padahal bea materainya kan Rp10.000? Bagaimana secara teknis menggunakan materai lama yang Rp6.000 dan Rp3.000 itu di tahun 2021 ini, dan bagaimana cara membubuhkan tanda tangannya di dalam dokumen? Kita akan membahasnya di video ini. Seperti sudah kami sampaikan dalam video sebelumnya bahwa materai merupakan pajak dokumen, yaitu pajak yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen yang menerangkan suatu keadaan perdata atau dokumen yang akan diajukan sebagai alat bukti hukum di pengadilan. Penjelasannya bisa Anda ikuti di video kami sebelumnya, kami sudah pernah membuatnya. Linknya silakan ikuti, ada di kotak deskripsi di bawah ini. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang baru yang diundangkan pada bulan Oktober 2020 lalu, tarif bea materai dokumen yang awalnya berdasarkan undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah Rp6.000 dan Rp3.000. Saat ini naik jadi Rp10.000. Kenaikan itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Jadi sejak Januari 2021 ini tarif bea materai lama yang Rp6.000 dan Rp3.000 itu sudah naik jadi Rp10.000. Nah, kebetulan saat ini di kantor pos agak sulit ya untuk menemukan materai yang nilai nominalnya Rp10.000. Tapi kalau yang Rp6.000 dan yang Rp3.000 masih ada. Mungkin ini karena memang belum didistribusikan oleh pemerintah, atau bisa juga untuk ngabisin dulu materai yang Rp6.000 dan Rp3.000 yang masih beredar. Jadi makanya pada tahun 2021 ini materai Rp6.000 dan Rp3.000 masih bisa digunakan sampai batasnya terakhir nanti tanggal 31 Desember 2021. Jadi 2021 ini semacam masa transisi untuk menyiapkan penggunaan materai baru yang nilainya Rp10.000. Nah, karena nilai kewajiban bea materainya Rp10.000, sementara materai tempel yang ada yang beredar di pasaran nilainya adalah Rp3.000 dan Rp6.000, maka penggunaannya tidak cukup hanya satu materai tempel saja. Penggunanya harus rangkap, minimal harus menggunakan 2 materai tempel. Sesuai undang-undang, untuk penggunaan beberapa materai tempel yang lama yang nilainya ada yang Rp6.000 dan Rp3.000, total nilainya itu minimal harus Rp9.000. Jadi meskipun bea materainya Rp10.000, tapi sepanjang tahun 2021 ini kalau menggunakan materai yang lama nilainya dibatasi sampai minimal Rp9.000. Nah, jadi kombinasinya bisa pakai 2 materai tempel yang Rp6.000-an masing-masing, atau pakai 2 materai tempel yang Rp6.000 dan Rp3.000, atau pakai 3 materai tempel yang masing-masing nilainya Rp3.000.
Mengenai cara menempelkan materai tempel di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini tidak ditentukan secara teknis bagaimana tata caranya, bagaimana cara menempelkan materainya. Kalau di Undang-Undang Bea Materai yang lama, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 itu ditentukan secara teknis tentang bagaimana cara menempelkannya, menempelkan materai. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini cuma ditentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran bea materai termasuk dengan materai tempel akan diatur dalam peraturan menteri. Dan karena peraturan menterinya belum keluar, jadi kemungkinannya secara teknis penggunaannya juga nanti akan diatur di dalam peraturan menteri tersebut ya. Nah, karena peraturan menterinya belum keluar, maka secara best practice-nya tentunya penggunaan materai tempel berdasarkan Undang-Undang Bea Materai yang baru ini termasuk untuk yang 6.000 dan yang Rp3.000 ini bisa mengikuti ketentuan atau tata cara mengenai penempelan bea materai yang lama yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Tapi ini bukan berarti dasar hukumnya undang-undang yang tahun 1985 itu ya. Karena dengan di undang-undang kayaknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 telah resmi dicabut. Jadi kita mengikutinya sebagai best practice saja, bukan sebagai dasar hukum. Nah, kalau menurut ketentuan undang-undang lama, maka secara teknis penempelan materai itu harus dilakukan dengan ketentuan pertama, tentu saja materainya harus ditempel atau direkatkan di dokumen yang memang terutang bea materai ya. Jadi tidak direkatkan di dokumen lain yang terpisah yang tidak berhubungan dengan dokumen terhutang bea materainya. Materai yang digunakan itu harus utuh dan tidak boleh rusak. Tidak boleh rusak maksudnya materainya itu tidak boleh robek atau terpotong sebagian. Jadi harus lengkap, harus utuh. Nanti kalau materainya tidak utuh, misalnya kepotong sebagian, dokumennya bisa dianggap tidak bermaterai. Materai itu direkatkan di bagian dokumen di mana tanda tangan akan dibubuhkan, yang biasanya di halaman terakhir ya kalau dokumennya misalnya lebih dari satu halaman. Jadi antara materai dan tanda tangan itu harus menempel, di mana sebagian tanda tangan ada di atas materainya. Kalau materai dan tanda tangan ini tidak nempel, artinya terpisah, nggak nyambung, maka dokumennya bisa dianggap tidak bermaterai. Sebagian tanda tangan yang dibubuhkan di dokumen itu sebagian ada di atas kertas materai dan sebagian lagi dari tanda tangan itu ada di atas kertas dokumennya. Nah, ini yang mesti hati-hati nih Sobat Legal Access sekalian. Karena kalau materai tempelnya itu cuma satu, ini gampang aja meletakkan sebagian tanda tangan di atas kertas materainya karena materainya cuma ada satu. Tapi kalau materainya lebih dari satu, misalnya materainya dua, maka semua materai harus kena coretan tanda tangan tersebut. Jadi tanda tangannya harus mengenai semua materai, harus di atas semua materai. Jadi ini harus hati-hati ya, karena ada juga orang yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Tanda tangannya hanya mengenai satu materai tempel saja. Jadi semua materainya kalau lebih dari satu itu harus kena sebagian tanda tangan, dan sebagian tanda tangan lagi mengenai kertas dokumennya. Kalau misalnya materainya lebih dari satu, tapi yang kena tanda tangan itu cuma satu materai saja, maka dokumennya bisa dianggap tidak bermaterai dan bea materainya dianggap masih terhutang. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Kalau yang digunakan adalah materai bekas yang sudah pernah digunakan, maka ini juga akan dianggap dokumennya tidak bermaterai. Kalau dokumennya itu panjang, misalnya lebih dari satu halaman, maka hanya satu halaman saja yang ditempeli materai di halaman yang ada tanda tangannya, yang biasanya di halaman terakhir. Sementara di halaman-halaman lainnya itu tidak perlu ditempeli materai. Nah, itu tadi beberapa ketentuannya ya yang secara umum
Ketentuan tersebut diatur di Undang-Undang Bea Materai yang lama, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang meski sudah dicabut, tapi sebagai best practice bisa kita gunakan sebagai acuan dalam menempelkan materai yang 3000 dan 6000. Oke, sekarang kita praktekin ya. Misalnya kita akan membuat atau menandatangani sebuah kontrak kerjasama, katakanlah kontrak supplier barang. Ini dokumen kontraknya, ada 10 halaman. Pertama, pastikan dulu materai tempel yang akan kita gunakan jangan sampai rusak ya. Kalau bisa jangan sampai robek, apalagi sampai terpotong sebagian. Lalu kita tempelkan materainya di kolom tanda tangan. Kita bisa pakai 2 materai yang 6 ribuan, atau 2 materai yang 3 ribuan dan 6 ribuan, atau bisa juga pakai materai 3 buah materai yang 3 ribuan. Pokoknya nilainya minimal 9.000 sesuai ketentuan undang-undang. Oke, kita pakai aja materai yang 6.000 dan 3.000 ya, biar pas 9.000 rupiah. Lalu susun materai itu berdempetan seefisien mungkin sesuai kolom tanda tangannya. Kalau kolomnya sempit mungkin bisa disusun vertikal seperti ini. Atau karena ini kolomnya agak luas, maka kita bisa susun saja secara horizontal ya, seperti ini. Kemudian kita rekatkan. Anda bisa merekatkannya dengan lem atau cukup diolesi dengan air. Jadi usahakan saja penempelannya itu efisien, disesuaikan dengan kolom tanda tangannya. Yang penting semua materai ini nanti kena sebagian coretan tanda tangannya, dan sebagian tanda tangan lagi ada di atas kertas dokumennya. Nah, seperti ini. Nah, jadi begitu ya Sobat Legal Access, cara merekatkan beberapa materai tempel sekaligus di satu dokumen sesuai Undang-Undang Bea Materai yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, selama masa transisi penggunaan materai Rp10.000 di tahun 2021 ini. Jadi sampai 31 Desember 2021, materai yang Rp6.000 dan Rp3.000 masih bisa digunakan untuk menggantikan sementara materai yang Rp10.000. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna ya bagi Anda dalam mengelola dokumen-dokumen legal Anda. Salam.